Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Gigi Elida Ahya Afida Misrohmasari, akan menyampaikan bahasan tema ukuran komponen penduduk. Ini merupakan mata kuliah pada blok Demografi, Kesehatan Lingkungan, dan Gizi. Pada ukuran komponen penduduk ini, kita akan melihat beberapa cara untuk mengukur bagaimana peristiwa-peristiwa demografi itu bisa terekam dan tersampaikan dengan baik. Di mana pada beberapa peristiwa demografi yang terjadi merupakan peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Karena hal itu bersifat sangat dinamis, maka perlu dilakukan pengukuran yang sifatnya itu universal, yang akan bisa dilakukan, bisa dimengerti dan diinterpretasi yang sama oleh setiap orang. Seperti bahasan-bahasan yang akan kita sampaikan pada video ini. Pada komponen kependudukan, proses-proses demografi yang penting, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, itu akan diukur secara terstruktur melalui beberapa pengukuran demografi. Jadi, pada ukuran demografi ini, tujuan pembelajarannya adalah Anda mengerti dan memahami terkait dengan ukuran yang sifatnya absolut dan relatif. Absolut ada 4 hal, yaitu bilangan, konstanta, kohort, dan ukuran periode. Untuk ukuran demografi yang bersifat relatif, ada 3 hal yang akan kita bahas pada video ini, yaitu proporsi, rasio, dan juga rate. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu terkait dengan bilangan. Bilangan absolut itu jumlahnya, angkanya jumlahnya berapa? Itu dikatakan bilangan absolut. Misal jumlah penduduknya 2.702 sekian, itu merupakan bilangan absolut. Angka ini adalah bilangan absolut. Selanjutnya yaitu konstanta. Ukuran, jadi dalam konstanta ini sifatnya tetap 100, 1000, 100.000 ya. Dalam konstanta ini itu akan menggambarkan ukuran-ukuran, terutama ukuran-ukuran relatif dalam suatu bentuk yang akan mudah dimengerti. Seperti rate, rasio, proporsi itu dikalikan dengan konstanta sehingga terinterpretasi dengan lebih mudah. Misal pada suatu kejadian demografi yang jumlahnya sangat sedikit, itu dengan dikalikan konstanta yang merupakan bilangan absolut konstanta ini, maka kita bisa mengatakan infant mortality rate-nya berapa, yaitu dengan konstanta 1000, maka di setiap 1000 kelahiran hidup terjadi 47 kematian bayi. Selanjutnya yaitu kohort. Kohort itu merupakan sekelompok penduduk, jadi jumlahnya berapa di kelompok penduduk itu yang dia mengalami suatu peristiwa demografi yang sama pada periode tertentu. Peristiwa demografi yang paling sering pakai kohort itu adalah kohort kelahiran. Misal, kohort kelahiran bayi yang lahir pada masa pandemi. Berarti mungkin 2020 kohortnya, kelompoknya ada berapa? Nah, mereka ini disebut dengan kohort. Jumlahnya mungkin 100, 200, atau mungkin berapa ribu terkait dengan di wilayah mana kohort tersebut. Selanjutnya yaitu ukuran periode. Ini juga sifatnya absolut ya. Kalau periode itu misal 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun, atau periode 2019, itu kan ukuran juga yang sifatnya dia absolut. Ya, jumlahnya 5 tahun yaitu angkanya 2019 itu ada ukuran periode, itu sifatnya juga absolut ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan ukuran demografi yang relatif.
Ada 3 hal. Ini yang paling penting. Kalau yang absolut itu bilangan, itu yang paling sering kita ngomong jumlahnya 1000 itu absolut. Kalau yang lain konstanta, kohort itu juga ukuran mengukur untuk demografi, cuman itu adalah yang membantu untuk menginterpretasi pada ukuran-ukuran relatif. Pada ukuran relatif, yang pertama yaitu proporsi. Kalau pada proporsi, yang perlu penting diingat adalah ini pembilang, ini pembagi. Pada pembaginya ada pembilangnya. Misal, kalau proporsi yang tinggal di daerah perkotaan, maka ingat bahwa penduduk di daerah perkotaannya pun dimasukkan, ditambahkan dengan yang di desa jumlahnya berapa. Kemudian yang perkotaan dibagi dengan dari jumlah tersebut. Biasanya disajikan dalam bentuk persen. Jadi presentasinya berapa. Oke, misal sehingga presentasinya adalah misal 25%, 75% gitu ya, karena dikalikan 100. Jadi konstantanya 100. Oke, sekarang yang kedua adalah rasio. Rasio, kalau pada rasio, pembilang pembagi itu beda. Itu aja diingat. Jadi, pembilangnya tidak dimasukkan dalam pembaginya. Jadi kalau kita ngomong rasio perempuan lelaki di FKG, ya perempuan dibagi lelaki 4:1. Perbandingan mahasiswa misal seperti itu. Itu adalah rasio. Dalam rasio ini, pada pengukuran demografi ada beberapa rasio-rasio yang sering dipakai. Yang pertama ada rasio jenis kelamin. Yang kedua rasio jenis kelamin menurut umur, kelompok umur tertentu mungkin. Kemudian yang ketiga ada rasio jenis kelamin saat kelahiran. Kemudian ada rasio anak perempuan, rasio beban tanggungan, dan rasio kepadatan penduduk atau mainland rasio. Baik, kita akan mulai yang pertama pada rasio yang sering dipakai di pengukuran demografi. Yang pertama ada rasio jenis kelamin. Perlu diingat yang pembilangnya adalah male-nya, yang laki-laki. Jadi laki-laki dibagi perempuan, tidak dibalik ya. Kalau kita ngomong sex rasio berarti male per female. Laki-laki dibagi dengan perempuan. Kemudian yang kedua adalah rasio jenis kelamin menurut umur. Sama tetap kalau sex rasio male per female, laki-laki dibagi perempuan, cuman nanti kelompok umur berapa yang diinginkan. Apakah 5-9, 10-14, tergantung yang kelompok umur mana yang diinginkan untuk bisa dilihat. Selanjutnya adalah rasio sex ratio at birth dan child women ratio. Oke. Kalau rasio menurut jenis kelamin kelahiran itu bayi yang lahir, bayi laki-laki dibanding dengan bayi perempuannya berapa. Itu ketika lahir ya, ketika lahir itu berapa? Itu sex ratio at birth. Kemudian rasio anak perempuan. Kalau rasio anak perempuan yaitu anak perempuan umur 0-4 tahun, jadi anak childhood itu dihitung 0-4 tahun, dibagi dengan perempuan masa subur, perempuan 15-49 tahun. Selanjutnya yaitu rasio beban tanggungan. Ini adalah pembagian antara kelompok penduduk yang produktif dan tidak produktif. Jadi tanggungannya berapa yang ditanggung, yaitu kelompok umur yang tidak produktif. Di mana
Pembilangnya adalah penduduk umur 0 sampai 14 tahun yang dianggap belum produktif, ditambah dengan penduduk 65 tahun ke atas yang dianggap tidak lagi produktif, dibagi dengan penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai umur produktif. Jadi bebannya berapa yang ditanggung, berarti dikalikan 100. Itu merupakan dependency rasio atau rasio beban tanggungan. Selanjutnya yang terakhir pada pembahasan rasio penduduk ini yaitu kepadatan penduduk. Jadi yang sering dalam kependudukan itu ada berapa jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Kalau kita mau padat enggak sih? Kalau luas wilayahnya besar, jumlah penduduk besar, bisa jadi nanti berbeda dengan wilayah-wilayah yang kecil tapi dengan jumlah penduduk yang sama. Karena itu dikatakan sebagai kepadatan penduduk. Baik, yang terakhir pada pengukuran demografi relatif itu yaitu rate. Rate atau disebut juga dengan angka. Itu merupakan jumlah kejadian demografi dalam suatu kelompok penduduk dalam periode tertentu dibagi penduduk selama periode tersebut. Misal, angka kelahiran kasar tahun 2020 itu 19 kelahiran hidup per 1000 penduduk Indonesia. Jadi ini akan memberikan gambaran umum tentang keadaan peristiwa demografis, yaitu kelahiran, itu tadi kelahiran adalah salah satu peristiwa demografi dibandingkan dengan suatu kelompok yang mengalami, yaitu penduduk pada suatu wilayah dan pada periode tertentu. Rate ini atau angka ini ada yang sifatnya kasar atau spesifik. Kalau kasar itu peristiwa demografi total. Bahkan yang tidak menanggung risiko dari peristiwa demografi tersebut. Jadi misal ada kelahiran 25 orang di provinsi atau provinsi. Kalau itu kasar berarti pembaginya adalah seluruh penduduk. Yang diistilahkan dengan crude birth rate atau angka kelahiran kasar. Jadi pembaginya semua penduduk umur berapapun, bayi, lansia yang memang tidak melahirkan pun atau tidak umurnya bukan umur yang bukan umur produktif pun menjadi pembaginya. Makanya dikatakan sebagai angka kasar. Kalau angka spesifik atau specified rate, maka yang dipakai sebagai pembagi suatu peristiwa demografi itu yang menanggung risiko dari peristiwa demografi tersebut. Contohnya, kalau age specified fertility rate, itu ya pembaginya adalah perempuan yang subur. Kalau age-nya 20-24, ya umur itu yang menjadi pembagi perempuan saja. Jadi lebih spesifik kepada suatu kelompok yang memang berisiko untuk terjadinya peristiwa demografi tersebut. Demikian adalah daftar referensi yang ada. Silakan udah dibaca. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.